Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Indonesia. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share ke media sosial kalian lainnya ya, agar aku makin semangat buat video-video selanjutnya. Kali ini aku akan membahas tentang serba-serbi tentang COVID-19. Stop COVID-19 di muka bumi ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Jaga bumi ini bersama-sama ya. Stay tune. 4 istilah virus corona dan artinya. Cluster. Istilah ini memiliki arti suatu kelompok dengan satu kejadian kesehatan yang sama. Misalnya kita tertular COVID-19 di suatu tempat, sebenarnya di area keluarga kita atau kantoran, itu disebut namanya cluster. Misalnya cluster keluarga atau cluster tempat kerja, seperti itu. Kemudian OTG, orang tanpa gejala adalah mereka yang terinfeksi tanpa menunjukkan gejala namun bisa menularkan ke orang lain tanpa disadari. Ini sangat-sangat berbahaya dan sangat ditakuti karena orang tanpa gejala yang terkena COVID-19 ini sangat berbahaya banget, bisa menularkan kita. Kemudian airborne disease adalah penyakit yang menyerap lewat udara, akibat seseorang bisa sakit hanya karena dia menghirup udara yang telah tercemar virus. Nah, bahaya banget kan, makanya itu gunanya pentingnya menggunakan masker. Mikrodroplet atau percikan dahak yang mengandung virus juga bisa ditemukan dalam ukuran sangat kecil yang disebut mikrodroplet. Sehingga pada saat orang bersin, kita harusnya menggunakan masker atau tisu atau tangan sehingga tidak menularkan ke orang lain percikan bersin kita. Begitu teman-teman. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah cegah klaster di dalam keluarga. Yang pertama, jika tidak perlu sekali, jangan keluar rumah. Kedua, mengetahui potensi sumber penyebaran dari orang yang suka berpergian ke luar rumah. Tiga, jika ada gejala, menggunakan masker meskipun di dalam rumah. 4. Tetap terapkan protokol kesehatan saat menerima kunjungan orang lain ke rumah. Misalnya tidak salaman atau setelah salaman menggunakan hand sanitizer. Ketujuh, terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Ini adalah langkah-langkah cegah klaster di keluarga kita, keluarga Anda, dan keluarga kita semua. Selamat mencoba, semoga tips ini sangat membantu ya. Panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk sambut new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Apa saja protokol-protokol kesehatan COVID-19 yang harus ditaati oleh masyarakat? Berikut rinciannya. 1. Jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Cara pencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam ketika batuk atau bersin. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Atau pada saat bersin atau batuk menggunakan masker, gantilah maskernya dengan masker yang baru. Pada saat memegang pintu, keyboard, laptop, uang, bersin, hewan peliharaan, pegang HP, dompet, atau salaman, segera kita mencuci tangan kita menggunakan sabun karena sabun bisa mengusir COVID-19 yang ada di tangan kita atau bersihkan badan kita. Kuman ada di mana-mana, jadi cuci tanganmu dengan sabun sesering mungkin untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 atau menggunakan hand sanitizer. Keajaiban cuci tangan. Cegah penyakit penularan. Risiko terkena corona turun.
Tantangan warga RI yang tertib cuci tangan baru 50%, baru setengahnya. Corona bisa terkendali jika cuci tangan diikuti 80% warga RI. Jadi kita sering-sering cuci tangan ya agar terhindar dari coronavirus. Lawan corona, ini caranya, cuci tangan pakai sabun. Dalam tatanan kehidupan baru, ayo rutin lakukan protokol kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun. Di bawah air mengalir selama 20 detik dengan 5 langkah berikut ini. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. Ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan angin-angin. Cara memakai masker yang benar. Secara umumnya orang sehat tidak perlu menggunakan masker, tapi pada saat ini gunakanlah masker dengan baik dan benar. Bagaimana caranya gunakan masker bedah dan bukan masker N95 yang baik dan benar? Pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Keempat, biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Kelima, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Etika batuk digunakan ya. Buat teman-teman, saudaraku, keluargaku, saudaraku, bagi teman-teman yang nonton video ini, aku harap gunakan masker jika sedang sakit, wajib hukumnya. Karena apa? Supaya kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Betul kan? Apapun kegiatan kita, selalu menggunakan masker di era new normal saat ini. Supaya apa? New normal dapat terrealisasi dengan baik. Biasakan di saat new normal seperti ini, setiap aktivitas kita di luar rumah terutama gunakan masker yang baik dan benar seperti gambar di atas. Pada saat berjualan pun kita harus menggunakan masker dengan baik dan benar ya, agar tidak menularkan penyakit dan kita pun dapat mencegah penyakit ke tubuh kita. Kesalahan yang sering dilakukan dalam menerapkan protokol kesehatan. Pertama, menggunakan masker longgar. Sehingga pada saat kita batuk atau bersin, itu tuh dia dropletnya itu bisa keluar dari masker kita. Jadi tidak atau kurangnya safety dari masker tersebut karena itu longgar. Kedua, menggunakan masker yang sudah longgar. Sama halnya seperti tadi, kan fungsinya masker supaya kita tidak mengeluarkan atau orang tidak menulari kita, sehingga pakai masker yang pas menurut muka kita. Ketiga, melewatkan cuci tangan. Jadi kita harus sering-sering cuci tangan ya, seperti caranya pada video sebelumnya. Keempat, sering memegang masker dan wajah saat tangan kotor. No, jangan pegang muka atau wajah pada saat tangan masih kotor, harus bersihkan dulu ya. Kelima, tidak langsung bersih-bersih saat sudah di rumah. Jadi kita kalau sampai di rumah itu baru masuk rumah langsung mandi, bersihkan badan, baju taruh di tempat baju, cucian baju, sehingga pada saat kita ketemu keluarga atau kita memegang alat-alat di rumah kita dalam keadaan bersih, tidak membawa virus atau bakteri dari luar ke rumah kita. Menggunakan masker secara terbalik. Jadi masker yang kita pakai jangan sampai terbalik ya. Kemudian harus sering mengganti masker, jangan menggunakan masker berulang. Jika kita menggunakan masker secara berulang, maka sama saja kita menggunakan masker kotor yang kita pakai, bukan untuk melindungi tapi menambah penyakit karena menggunakan masker yang kotor atau yang ada virus dan bakterinya. Etika batuk dan bersin. Pertama, memakai masker. Kedua, menggunakan tisu, buang ke tempat sampah yang kering.
Ketiga, menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas. Lihat ya teman-teman, lihat seperti di foto ini atau video ini. Praktekkan di rumah ya cara bersihnya. Dan terakhir, segera cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Buat teman-teman silakan dicoba karena ini akan menambah dampak positif yang sangat besar untuk kesehatan kita masing-masing dan keluarga kita, dan kita juga tidak menyebarkan virus atau bakteri atau semacamnya ke orang lain dengan cara bersin yang benar. Hindari kontak erat kepada teman-teman atau saudara atau keluarga yang terkena positif COVID-19. Jadi bukan orangnya yang dijauhi tetapi virusnya. Bagaimana caranya? Menghindari kontak dekat atau kontak erat dengan menjaga jarak atau berkunjung pada saat orang tersebut sudah sehat. Jadi makanya protokol kesehatan itu jaga jarak, tidak di kerumunan. Hindari kerumunan, karena dengan kita menghindari kerumunan sama aja kita menghindar dari virus corona. Dari itu teman-teman, jika tidak punya kepentingan sendiri, maka lebih baik di rumah saja atau di tempat yang lebih aman daripada harus ke tempat yang ramai orang atau penuh kerumunan seperti pasar atau apa sejenisnya. Social distancing yang artinya menjaga jarak pada saat kita bersosialisasi sesama tetangga, sesama keluarga jauh. Jaraknya sekitar 1-2 meter pada saat mengobrol dan menggunakan masker ya, tetap ya. Tips jaga sistem imun: 1. Berolahraga rutin, 2. Perbanyak minum air mineral, 3. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, 4. Istirahat cukup, dan 5. Kelola stres dengan baik. Bekerja dari jarak jauh selama pandemi. 1. Anjurkan organisasi atau perusahaan Anda untuk mulai menjalankan sistem bekerja dari jarak jauh. 2. Jika terjadi wabah COVID-19 di komunitas Anda, Dinas Kesehatan mungkin menyarankan setiap orang untuk menghindari transportasi umum dan tempat-tempat ramai. 3. Bekerja dari jarak jauh dapat membantu operasional bisnis Anda agar tetap berjalan dengan baik dan memastikan karyawan Anda tetap aman. Menyusui di tengah pandemi COVID-19, banyak sangat pada ibu-ibu yang menyusui pada kebingungan. Ini adalah penjelasannya. Sebagaimana virus-virus pernapasan yang lain, virus corona baru tidak menular melalui cairan ASI. Bagi ibu atau siapapun yang mengalami gejala demam, rasa letih, batuk kering yang perlu berinteraksi dengan anak, perhatikan hal-hal berikut. Gunakan masker saat berada dekat anak, termasuk saat memberi ASI. Kedua, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah kontak dengan anak. Ketiga, bila ibu terlalu lemah, sebaiknya perah ASI dan berikan pada bayi dengan cangkir atau sendok bersih. Menjelaskan COVID-19 kepada anak. Pakai bahasa yang mudah dimengerti anak. Buat anak merasa aman, perhatikan pilihan kata yang dipakai. Gunakan analogi penyakit yang dipahami anak. Hindari penjelasan yang menakutkan. Jadi buat ibu-ibu, orang tua, silahkan jelaskan COVID-19 sebagai menggunakan saran ini ya. Semoga berhasil. Tanda daya tahan tubuh melemah. 1. Tingkat stres tinggi. 2. Sering flu dan meriang. 3. Sering merasa lelah. 4. Penyembuhan luka lama. 5. Mengalami masalah pencernaan. Daya tahan tubuh melemah, sangat rentan tertular penyakit atau virus seperti virus COVID-19. Jadi, jaga daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan minum vitamin ya. Teman-teman, segera ke rumah sakit bila mengalami gejala COVID-19. Jika demam, panas, atau badan lemah, atau sakit tenggorokan, atau sebagainya, segera ke fasilitas kesehatan lainnya ya. Aku akan tetap menjagamu, meskipun terkadang kau melupakanku. Jangan lupa pakai masker ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Dengan menggunakan masker, mengurangi resiko juga. Kebiasaan baru akan menjadikan kehidupanmu berasa lebih baik lagi. Kebiasaan menggunakan masker adalah untuk menjalani new normal. Saat ini menggunakan maskermu menjadikan kebiasaan yang baik dan perlu dicontoh.
hal baru yang akan menjadi tren fashion, menggunakan masker, berbagai bentuk masker, menggunakan aksesoris masker, apapun itu. Intinya dengan menggunakan tren fashion masker ini agar kita terhindar dari COVID-19, ikhtiar kita. Cukup sekian tentang pembahasan kita bagaimana cara melawan COVID-19 dan serba-serbi tentang COVID-19. Semoga dengan ini ilmu kita bertambah dan kita dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kita masing-masing ya. See you next time.